pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji syukur dan atas kemurahan Tuhan sajalah pada pagi hari ini kita boleh membangun ibadah di minggu pagi ini. Dan marilah kita jadikan rumah kita, keluarga kita sebagai mezbah-mezbah yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita pujikan bait yang kedua, Suci, 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 Kamu Kudus Tersungkur. Suci, 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 Kaum Kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga pada saat ini. Tentulah yang kita hayati adalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia bangkit dari antara orang mati adalah untuk memberikan jaminan bagi kita semua satu kehidupan yang kekal. Tentu kita bersyukur jika Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tema dalam ibadah kita pagi ini, demikian tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kita diajak untuk bersyukur memuji Tuhan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita juga akan hidup dalam pengharapan satu kehidupan yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 188. Kidung Jemaat nomor 188, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kristus bangkit soraklah. Kristus telah bangkit menjadikan hidup kita hidup di dalam pengharapan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan puncak dari penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa senantiasa diberikan berkat-Nya untuk kembali kepadanya, bertobat dan juga mengakui segala dosa kita di hadapannya. Dan ketika hal itu kita lakukan dengan tulus hati, Tuhan juga akan memberikan pengampunan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, pembacaan oleh penatua jemaat. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara dalam kehidupan kita sampai hari ini. Terlebih-lebih kita diperkenankan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 35.
Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Mengingat akan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami, sampai hari ini Tuhan, kami merasakan sukacita, itu semuanya daripada Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk dapat membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa kami jauh dari kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu, kiranya Roh Kudus turun atas setiap kami yang saat ini boleh mendengarkan. Biarlah Roh Kudus memperbarui pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan kerinduan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan pada pagi hari ini adalah Injil Lukas 24 ayat yang 13 sampai yang 35 yang demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman pada pagi ini. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian kita, kidung kontekstual 36, Pangandikana Gusti Allah. Pangandikana Gusti Allah nyara esto agi Birang jagato atanodi margese otama Sopaja oleh berkat rahmat selajengah Enggi pareka papa dan se saong guna Sami ngeso agi Tore sami ngeso agi Baik sabda Allah, marilah dengarkan sebagai pedoman utama jalan kehidupan, berkat sejahtera kedamaian yang sejati, terang sejati yang bersinar menyejukkan. Mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah dan saudara-saudara semua dimanapun saudara-saudara berada. Apa kabar untuk hari ini? Tentu kami mengharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat dan senantiasa mendapatkan berkat serta kekuatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita masih menghayati makna Paskah, karena kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga di minggu hari ini. Kita menghayati bagaimana kebangkitan Kristus itu harus senantiasa tertanam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam beberapa bulan ini saya merasakan bahwa penglihatan saya atau mata saya ini agak mengalami gangguan. Jadi ketika saya harus membaca buku
atau membaca tulisan dari jarak dekat itu mengalami kesulitan. Kalau tulisan itu tidak besar, tapi kalau tulisan itu kecil tentu tidak terbaca. Maka untuk mengatasi itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya saya harus pakai kacamata ini supaya dapat membaca dengan cetha, supaya dapat membaca dengan jelas. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya angen-angen begitu ya. Kenapa mata saya ini kok bermasalah? Kenapa harus memakai kacamata? Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin dulu karena saya pernah bekerja di perusahaan perak yang setiap hari itu berhadapan dengan api, sehingga itu mempengaruhi penglihatan. Atau mungkin terlalu banyak bekerja di hadapan laptop atau komputer, sehingga radiasinya juga mempengaruhi mata saya. Atau mungkin saya terlalu banyak memakai gadget atau telepon pintar, handphone pintar itu, sehingga itu juga mempengaruhi kesehatan mata saya. Tapi ada juga yang bilang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya itu karena Bapak sudah semakin tua gitu kan. Ya betul juga. Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak nyaman ya ketika penglihatan kita itu bermasalah. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin juga mengalami hal yang sama dengan saya. Atau paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa tidak nyaman ketika penglihatan itu bermasalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu itu akan mengganggu sekali di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ketika penglihatan kita menjadi persoalan, ketika kita mempunyai masalah terhadap mata kita ini. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menghayati bagaimana para pengikut Kristus itu juga mengalami persoalan gitu ya, dalam hal penglihatan mereka. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, ketika pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu berjalan di jalan ke Emmaus, sebetulnya mereka sedang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Di ayat 16 dijelaskan di situ, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata. Bukankah ini persoalan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ada sesuatu yang menghalangi, ada permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam hal penglihatan. Tetapi ini tidak hanya dipahami dalam hal persoalan secara fisik atau penglihatan secara fisik saja, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lebih dari itu. Jika kita pahami Bapak Ibu dan saudara-saudara bacaan kita hari ini, tentu hal ini terjadi juga dilatar belakangi oleh pemahaman mereka dan juga pengetahuan mereka terhadap sosok atau pribadi Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga ada hal yang lain yang membuat mereka pada saat itu tidak mengenali Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dilatar belakangi pula oleh pengetahuan, pemahaman terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa mereka tidak mengenali? Mengapa ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, menghalangi mata mereka? Pemahaman apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di dalam pikiran mereka yang pada saat itu berjalan ke Emmaus? Pemahaman mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus itu adalah seorang Mesias yang mampu membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa yang lain. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Itu yang ada di dalam pemahaman mereka. Sehingga ketika ada kabar berita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati, ternyata itu belum bisa mengubah pemahaman mereka. Meskipun para murid Yesus, para perempuan itu sudah menyaksikan dan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati, ternyata itu belum bisa mengubah pola pikir yang pada saat itu ada di dalam diri mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya tidak mengenal. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baru ketika Tuhan Yesus itu menceritakan kembali bagaimana seorang Mesias itu harus berkorban, bagaimana seorang Mesias itu harus menyatakan diri, bagaimana seorang Mesias itu harus menderita seperti yang tertulis dalam kitab suci, kitab nabi-nabi, barulah mereka dibukakan hati mereka. Terlebih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mau menghampiri mereka dan juga bersama-sama dengan mereka dalam satu perjamuan, mereka disadarkan, hatinya dibukakan, hidupnya dibukakan, kehidupan mereka menjadi terbuka, sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus yang pada saat itu menampakkan diri kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman pribadi, pengetahuan diri sendiri seringkali menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan para pengikut Kristus pada saat itu? Kleopas dan juga temannya mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita. Kita melakukan hal yang sama seperti Kleopas, seperti para pengikut Kristus pada saat itu. Terlebih ketika kita diperhadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan yang berat di dalam kehidupan kita, pola pikir kita, pemahaman kita bisa saja seperti dua orang yang pada saat itu berjalan ke Emmaus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dalam masa sulit seperti ini, mungkin kita tidak mengenal lagi bagaimana karya Kristus itu
senantiasa terwujud di dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, berupaya untuk menghampiri para murid dan juga menghampiri, menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Artinya apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu peduli. Dan ketika umatnya, pengikutnya, setiap dari kita membuka hati untuk Dia, maka Ia akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Ketika kita membuka diri untuk Dia, seperti yang dilakukan dua pengikut Kristus pada saat itu, di mana mereka mendesaknya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka mendapatkan pencerahan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya pandangan kita itu juga tidak tertutup dengan hal-hal pemahaman kita pribadi, tidak tertutup akan kasih dan juga akan karya Allah di dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mau menerima Dia dengan sepenuh hati kita. Kita yakin bahwa Ia juga menghampiri kita. Kita yakin bahwa Ia juga peduli dengan kita sebagai umat-Nya yang pada saat ini juga bergumul, berjuang menghadapi beban kehidupan yang berat ini. Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh dua pengikut Kristus waktu itu. Meminta Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Meminta Dia hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan pencerahan di dalam menjalani kehidupan. Perlu untuk membuka diri, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, supaya kita dimampukan untuk menapaki dan menjalani kehidupan. Mata hati kita terbuka, mata batin kita juga terbuka untuk Dia, untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga kita mendapatkan pencerahan di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri khotbah kita pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara menyanyikan satu lagu, Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layaki hadapan-Mu Tuhan. Kita ulang sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan segala
sembuhkan semua yang terselubung, supaya dilayani hadapan-Mu, Seperti lagu ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu membuka diri kita untuk Tuhan, supaya mata batin kita, mata hati kita tidak tertutup oleh pemahaman pribadi kita, tidak tertutup oleh persoalan kehidupan yang mendera kita. Karena justru dengan kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dalam ibadah yang kita lakukan, kita juga diajak untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan yang kita dasari dengan sabdanya yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari di dalam kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dalam ibadah hari ini. Kita iringi dengan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan ungkapan syukur kami atas segala berkat yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Demikian juga dalam ibadah yang kami lakukan pada hari ini, kami boleh kembali diingatkan akan firman dan kehendak Tuhan untuk kami semua. Seringkali penglihatan kami terhalangi dengan pemahaman kami, dengan pengertian kami sendiri, sehingga mata hati kami tidak terbuka untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk membuka hati kami, batin kami kepada Tuhan, sehingga kami senantiasa mendapatkan berkat dan pencerahan yang datangnya dari Tuhan. Perkenankan kami pada ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi kurang sehat atau sakit. Kami mohon Tuhan menjamah mereka. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga boleh mereka rasakan, sehingga semangat untuk mendapatkan kesembuhan senantiasa ada di dalam diri mereka yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, perawatan yang dilakukan juga boleh menjadi berkat untuk proses pemulihan kesehatan bagi mereka. Demikian juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan juga senantiasa memberikan berkat kesehatan dan juga kekuatan di dalam menapai kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga,
seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di Rejo Agung maupun mereka yang ada di perantauan. Kami mohon Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka di dalam mereka harus berjuang menghadapi persoalan yang harus kami hadapi bersama saat ini. Dengan pandemi virus corona yang masih terus berlanjut, yang masih belum selesai, kami mohon Tuhan menolong kami semua agar kami mampu untuk bertahan. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, kondisi fisik, kondisi tubuh yang senantiasa prima, agar kami mampu untuk menangkal virus ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja milik Tuhan, baik di Jemaat Rejo Agung, Gereja Kristen Cahewetan pada umumnya, maupun juga gereja-gereja di seluruh dunia, di mana kami semua juga berjuang dan diperhadapkan pada persoalan kehidupan pelayanan. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat percaya. Khususnya kami yang ada di GKJW Jemaat Rejo Agung ini ya Tuhan, mampukan kami para pelayan-pelayan-Mu ini untuk juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun harus menggunakan media-media yang ada, biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Berkati pelayanan kami ini Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh menjadi semangat bagi seluruh warga jemaat. Bapa di dalam surga, kembali kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, yang pada saat ini juga berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka dimampukan dan tetap bersemangat untuk mengatasi persoalan kehidupan berbangsa ini. Demikian juga tim medis yang berjuang di garis depan menghadapi penyebaran virus ini. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Demikian juga kami sebagai bagian dari masyarakat, biarlah kami juga boleh mematuhi himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Bapa di dalam surga, sebagai ungkapan rasa syukur kami pada saat ini, kami juga membawa persembahan kami. Apa yang kami kumpulkan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga ini semua boleh menjadi sarana untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, di Rejo Agung maupun di Gereja Kristen Cahewetan pada umumnya. Berkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dan tercurah atas mereka. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri untuk ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Kami mohon pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu,
yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Marilah dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa membuka diri kita untuk Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan dan kemampuan darinya. Mari kita bersama mengakhiri ibadah ini dengan bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 bait yang pertama. Kidung Jemaat 341 bait yang pertama, kuasa dan nama mulah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang pun besar. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Berkat Tuhan senantiasa tercurah hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini telah usai. Dan biarlah ibadah yang sudah kita bangun boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan akhirnya seluruh majelis jemaat dan segenap pelayan yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.